Hey ho Pop Gengs! Pernah gak sih kamu melihat sebuah lukisan abstrak dan penasaran? Apa sih yang bagus dari lukisan ini sampai dipamerin dan terkenal sampai kayak gitu? Nah, ternyata nih, kesuksesan seorang pelukis abstrak itu bukan semata-mata disebabkan oleh karyanya aja. Bisa jadi karena sebagian besar orang yang berkepentingan di kampus, seni, galeri, kolektor, kurator, museum bersepakat bahwa karya sang pelukis itu penting. Seperti yang akan daftar populer bahas berikut tentang 8 lukisan abstrak termahal di dunia. Pelukis Amerika Jackson Pollock sering menggunakan alat-alat lukis yang tidak lazim, seperti tongkat, kuas kering, sampai jarum suntik. Perhatiin deh salah satu karyanya yang sekilas mirip tumpahan cat ini. Terlihat berantakan ya? Tapi katanya nih, nilai seni tinggi yang terdapat pada karya Jackson terletak pada pola yang berulang dan dibuat semakin halus. Mau tahu harganya? 1,8 triliun rupiah, Pop Gengs. Nah, kalau masih nggak habis pikir, kamu mungkin harus mengerti dulu bagaimana ilmu dan seni itu berbeda. Kalau ilmu pengetahuan itu mencari jawaban, seni adalah salah satu saran ilmu biar kita bisa lebih manusiawi. Jadi, kalau sejak tadi kamu penasaran apa sih arti dari lukisan ini, mungkin pertanyaannya harus diubah menjadi, apa yang kamu rasakan setelah melihat lukisan ini? Lukisan karya Mark Rothko berjudul Orange, Red, Yellow, seperti warna sunset yang pernah menjadi karya seni kontemporer termahal sedunia dalam sebuah lelang di Balai Lelang Christie's, New York. Mark Rothko adalah pelukis yang dikenal karena permainan warnanya yang sederhana, sekaligus terkesan penuh misteri. Ya, iya juga sih, tapi yang lebih misterius tuh si pembeli lukisannya. Kok bisa-bisanya menghabiskan uang 1,2 triliun rupiah cuma buat beli satu lukisan? Tapi kembali lagi nih masalah rasa ya. Robert Raymond dikenal dengan ciri khas lukisan monokrom, minimalis, dan seni konseptual. Dia ini terkenal dengan lukisan abstrak, putih-putih seperti ini. Dan inilah karya Robert Raymond yang berjudul Bridge yang harganya mencapai 267 miliar rupiah. Ini kalau nggak ngerti siapa Robert Raymond dengan segala ciri khasnya pasti bakal kebingungan kan? Lukisannya mana? Kok kanvasnya berjejer doang? Pernah lihat tulisan dokter? Yang tahu bacanya itu cuma apoteker dan dokter itu sendiri. Tapi bagaimana dengan yang ini? Ada yang tahu nggak sih apa bacanya? Terus, percaya nggak sih kalau harga lukisan yang lebih mirip dengan coretan di papan tulis kapur ini seharga 954 miliar rupiah? Nah, lukisan ini adalah karya Edwin Parker Cy Twombly Jr. Dia merupakan seorang pelukis, pematung, dan fotografer Amerika yang sejak tahun 1957 memilih tinggal di Gaeta, Italia, sampai wafat pada tahun 2011. Yang gak habis pikir nih Pop Gengs, si pembeli lukisan ini kerjaannya apa sih? Apa yang kamu pikirkan saat pertama kali melihat gambar ini? Lukisan yang berjudul On the Man 6 ini karya Barnett Newman dilukis pada tahun 1953. Barnett Newman ini lahir di New York dan dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran lukisan abstrak, ekspresionisme, dan salah satu pelukis terkemuka di bidang warna. Ya wajar aja sih kalau harganya mencapai 547,5 miliar rupiah. Udah dianggap master sih ya. Perhatiin deh, lukisan yang laku seharga 22,3 miliar rupiah ini. Anak playgroup kalau dikasih kuas sama cat hijau pun kayaknya bisa bikin deh. Tapi belum tentu laku ya. Nah, lukisan ini dibuat oleh Ellsworth Kelly, salah satu seniman paling berpengaruh di dunia seni setelah tahun 1945. Banyak kritikus dan kurator seni yang menyebutnya sebagai seniman pemburu vampire. Kelly ini terkenal dengan karya-karyanya yang meleburkan batas antara lukisan dan patung, keindahan alam, dan arsitektur. Saking leburnya kali ya sampai susah dimengerti? Gimana menurut kamu? Satu lagi nih, kanvas yang cuma dipenuhin satu warna, merah darah, dan harganya itu mencapai 15,1 miliar rupiah. Bisa dapat satu rumah mewah nih di Pondok Indah. Nah, Gerhard Richter ini memang dikenal sebagai seniman yang paling sering memecahkan rekor penjualan karya seni.
Selain lukisan yang berjudul Blood Red Mirror tadi, lukisan lainnya yang tak kalah mahal yaitu berjudul Abstractive Build yang terjual dengan harga 477 miliar rupiah. Tahun berikutnya, lukisannya berjudul Domplet Smilan terjual 588 miliar rupiah. Ya ampun, kalau kamu jadi Gerhard Richard, duitnya buat beli apaan tuh? Kalau pelukis-pelukis tadi yang kita bahas itu rata-rata udah tua ya Pop Gengs. Nah yang satu ini beda. Dia ini terkenal sejak masih balita. Satu lukisannya itu bisa mencapai 1,6 miliar rupiah. Padahal lukisannya ya kayak gini-gini aja sih. Namanya itu adalah Aelita Andre, seorang pelukis abstrak termuda di dunia yang tercatat di Guinness Book of Record. Sekarang sih udah besar, umurnya udah 12 tahun. Nah bakat Aelita ini diturunkan sama kedua orang tuanya yaitu Michael dan Nika yang juga seniman. Aelita ini sangat suka melukis saat masih playgroup di usia 2 tahun. Ayahnya selalu membiarkan putrinya berkreasi sesuka hati dan cuma membantu mengganti kanvas yang sudah penuh dengan kanvas yang baru. Emang enak ya kalau punya hobi dan didukung penuh sama orang tua? Nah itulah tadi sederet lukisan abstrak termahal di dunia. Nah kalau kamu punya duit nih, kamu mau juga nggak sih beli lukisan? Terus lukisannya siapa nih yang pengen kamu beli? Komen ya Pop Gengs!